Katakan ke kanan kiri kalian, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Tapi Roh Kudus lebih bisa lagi. Roh Kudus lebih bisa. Dijaga, tapi jangan sampai Roh Kudusnya padam. Ya, Roh Kudus bisa padam lagi loh. Gimana biar nggak padam? Jaga roda-roda Kristiani yang tadi diajarkan oleh Bu Deno. Tadi ada 4 jari-jarinya. Apa saja? Doa. Betul. Lulus ujiannya. Doa firman harus dilakukan di dalam kehidupan pribadi. Bangun pagi, doa, baca firman. Lalu berkomunitas. Dan jangan lupa pelayanan. Ini nomor 1, lalu kita masuk ke dalam nomor 2. Nomor 2, pembaharuan hidup kita itu sebuah proses. Gak bisa instan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Gak bisa. Bukan karena kita tadi menerima pencurahan Roh Kudus tiba-tiba cepat kita jadi pribadi yang berbeda. Gak. Saya bilang dari sekarang tidak. 10 tahun saya ikut Tuhan, apakah hidup saya sekarang sudah sempurna? Tidak. Itu proses. Tapi dari waktu demi waktu, saya berani bersaksi, hidup saya makin baik. Dulu dosa saya mungkin berarsip-arsip banyaknya. Sekarang ada hal-hal yang masih mengganggu saya, tapi sudah tidak banyak. Dulu kalau saya menerima sakramen tobat, sampai saya catat dosanya apa. Saya masih keterikatan ini, saya masih suka ini, itu, sampai saya catat di handphone. Beneran loh, saya sakramen tobat sama Romo itu saya buka handphone loh. Bukan untuk membaca tentang ini ya, bukan doa Allah yang Maha Rahim, itu bukan doa tobat ya. Tapi benar-benar untuk bacain dosa saya. Banyak dulu. Tapi puji Tuhan, sekarang tidak sebanyak dulu paling tidak. Itulah diperbaharui. Dari waktu ke waktu Tuhan akan memperbaharui kita. Proses. Tahu Yusuf? Yusuf seorang anak yang dijual oleh kakaknya sendiri. Berapa tahun Yusuf diproses sama Tuhan sampai dia menjadi seorang penguasa di bangsa Mesir? 13 tahun. 13 tahun Tuhan memproses dia, dipenjara, difitnah, dijadikan budak. 13 tahun. Daud itu ketika dia diurapi, dia baru berusia belasan tahun. Sebelum dia menjadi raja, butuh berapa tahun? Sekitar 15 tahun Daud itu dipersiapkan oleh Tuhan. Musa melakukan pergerakan yang sangat luar biasa di Perjanjian Lama, membebaskan bangsa Israel dari Firaun. Musa dipersiapkan berapa tahun sama Tuhan? 40 tahun. Dan 40 tahun kemudian bangsa Israel diproses sama Tuhan untuk masuk ke tanah terjanji. Jadi kalau kita masih diproses sama Tuhan baru setahun 2 tahun, jangan kita komplain sama Tuhan. Kita harus sadari proses. Ketika suami kita, istri kita pun lagi diproses, jangan kita bilang, kapan toh Pak kamu tuh jadi sabar? Atau kapan toh Bu kamu tuh jadi gak bawel? Semua diproses Tuhan. Tapi di dalam proses Tuhan, jangan sampai kita itu berhenti. Seperti membuat emas dan berlian. Emas itu asalnya dari apa awalnya? Batu. Harus diproses gak untuk jadi emas? Harus Bapak Ibu teman-teman sekalian. Lama gak prosesnya? Lama. Untuk bisa menjadi cincin, untuk bisa menjadi logam mulia butuh waktu lama. Tapi lihat, ketika sudah beres diproses, menjadi satu harta yang luar biasa berharga. Apalagi harga emas sekarang lagi tinggi-tingginya. Ya, bapak-bapak yang ibu-ibunya pengen beli emas ya langsung doa sama Roh Kudus. Tolong berikan istri saya pengendalian diri supaya tidak beli emas di saat ini. Lagi tinggi harganya. Nah, kita harus mulai proses. Tapi kalau kita lagi di tengah diproses sama Tuhan, kita memutuskan capek Tuhan kamu proses. Coba bayangkan kalau bangsa Israel berkata baru 20 tahun, Tuhan capek aku tuh diproses kamu. Masuk tanah terjanji enggak? Enggak. Ketika seorang Yusuf, dia butuh bertahun-tahun untuk diproses menjadi penguasa Mesir, bisa nggak dia
berhenti tengah, tiba-tiba berhenti tengah-tengah karena dia difitnah, ya dia difitnah, masuk penjara, terus berkata, "Wes aku nggak mau Tuhan-Tuhanan. Tuhan yang aku percaya malah masukin aku ke penjara. Aku difitnah, nama aku dijelek-jelekan." Coba kalau Yusuf berhenti di tengah-tengah, bisa nggak dia berjumpa lagi sama keluarganya? Tidak bisa. Bisa nggak dia jadi penguasa Mesir? Tidak bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu teman-teman, setelah ini kalau Bapak Ibu teman-teman akan mengalami proses dari Tuhan yang itu tidak instan, syukuri. Bersyukurlah. Karena itu semua adalah proses. Iblis tidak suka melihat manusia bertobat dan kembali kepada Allah. Maka selalu datang godaan dari setan dalam bentuk kebimbangan dan ajakan untuk kembali ke kehidupan lama. Iblis itu nggak suka. Bapak, Ibu, teman-teman, termasuk saya, untuk datang ke Tuhan itu nggak suka. Dan iblis itu pendakwa. Coba dibaca di kitab suci. Iblis itu pendakwa, bukan pendakwah ya. Pendakwah itu berkhotbah, baik. Tapi tidak. Iblis itu pendakwa. Itu yang dilakukan iblis. Apa itu mendakwa? Mendakwa itu menuduh kita. Tiba-tiba iblis akan berbisik-bisik di kuping kita ketika kita sudah mulai doa rutin. Ngapain toh kamu tuh doa rutin? Kan kerjaan kamu hari ini banyak. Kamu bangun tidur gak usah doa, urus dulu kerjaan, buka WA-nya dulu. Simple. Baik gak ngurusin kerjaan? Baik. Seolah-olah baik tapi salah. Atau mungkin firman. Kita udah mulai baca firman nih setiap hari. Dari tadi Ibu Deno bilang 1 ayat dulu. Oke, 1 ayat jalan. Lalu jadi 1 bab. Kita baca setiap hari. Terus iblis berkata, Tuhanmu itu gak bakal kemana-mana. Firmanmu, kitab sucimu itu ya akan itu isinya. Kamu bacanya besok aja. Umur kamu kan masih panjang. Kenapa kamu harus baca sekarang? Baik gak? Seolah-olah benar. Tapi salah. Gimana iblis bisa tahu umur kita berapa lama? Maaf, kemarin Bapak Ibu teman-teman yang suka badminton tahu seorang atlet dari Cina masih usia muda, di luar perkiraan dipanggil sama Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil sama Tuhan. Dan kita jangan mau dengerin kata-kata iblis. Atau mungkin ketika kita udah berkomunitas, ngapain sih kamu datang ke PD? Capek-capek, habis kerja, kamu harus istirahat, harus healing malam-malam itu. Menenangkan hati, menenangkan pikiran, melepaskan bebanmu. Tadi kan kamu harus dimarahin sama bosmu. Ngapain harus kamu berkomunitas? Seolah-olah benar tapi salah. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh di dalam itu. Bapak Ibu teman-teman, saya 10 tahun itu Tuhan secara total. Apakah doa, baca firman, komunitas pelayanan saya berjalan lancar jaya terus? Enggak. Naik turun terus. Tapi saya hanya bisa memastikan naik turunnya ini kalau dilihat dari jangka panjang itu naik terus paling tidak. Ketika saya jatuh, ketika saya lupa doa, ketika saya lupa baca firman, saya kembali ke Tuhan, saya minta ampun dan mohon kekuatan dari Tuhan. Dan dari situ kita akan menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Karena kesempurnaan itu cuma punya Allah. Tuhan itu hanya mencari orang yang mau setia kepada Dia dan mau diproses. Musa apakah seorang yang pintar berbicara? Dia gagah berbicara, tapi dia mau diproses Tuhan. Makanya dia dipakai sama Tuhan. Jadi Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tidak berdosa, gak ada. Semua itu ada di surga. Di manusia gak ada. Jadi poin dari yang kedua ini, kita harus tetap setia apapun proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Jangan ketika enak baru ikut Tuhan. Kalau gak enak, pergi dari Tuhan. Mau hidup enak, gak enak harus ikut Tuhan. Amin. Oke, lalu proses ketiga, Tuhan menggunakan tantangan hidup kita untuk pertumbuhan. Di sini kita harus belajar bahwa permasalahan, kita ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, permasalahan, hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita sebagai manusia itu adalah berkat Tuhan. Beda ya, kalau mungkin saya dulu berkumpul sama teman-teman saya yang bukan teman komunitas rohani.
Ketika ada permasalahan, mereka bilang, tuh sial kamu aja lagi gak hoki. Kamu tuh habis ngapain, ini, itu, ini. Orang-orang yang tidak ikut Tuhan tidak suka sama yang namanya permasalahan. Tapi kita yang mengenal Tuhan harus tahu bahwa Tuhan membentuk kita melalui permasalahan dan hal buruk. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu teman-teman, Yakobus 1 ayat 24. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di sini Tuhan berkata apa pada kita? Kita mengalami pencobaan, kita harus berbahagia. Tidak boleh kita berlarut-larut atau malah meninggalkan Tuhan. Ini sedikit sharing agak panjang. Minggu lalu, Jumat lalu itu saya pelayanan di komunitas saya sebagai pewarta. Itu cukup pengalaman yang memperbaharui saya, jujur aja. Kenapa? Saya minggu lalu itu bawain satu firman, judulnya Be Still, bahasa Inggris ya. Karena komunitas saya kebanyakan anak muda, saya pakai bahasa Inggris. Be Still. Be Still itu artinya tenanglah. Bapak Ibu teman-teman mungkin sering melihat kitab suci di mana Allah berkata kepada kita, tenanglah. Saya yang nyiapin materi waktu itu. Seminggu sebelumnya saya mengalami batuk yang parah, hidung mampet dan flu. Sampai saya nggak bisa kerja. Bener-bener kapok. Mau ngomong dikit batuk, nafas nggak lancar karena mampet total. Dikasih obat antibiotik apa nggak beres-beres. Kalau saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau kamu minta saya untuk pelayanan, kok begini ya Tuhan ya? Apalagi materi yang dibawakan tentang tenanglah. Gimana saya bisa tenang Tuhan? Susah loh untuk tenang. Saya mau mempersiapkan materi aja nggak bisa fokus karena sehari 3 kali makan obat dan obat flu, ngantuk. Gimana saya bisa persiapan? Ya udah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya berikan yang terbaik ya Tuhan ya. Ya kamu yang menyempurnakan. Saya buat materi ini itu. Sampai hari Rabu, kan saya pelayanan hari Jumat lalu. Bukan Jumat kemarin ya, Jumat minggu lalu. Rabunya itu masih belum sembuh. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, apa saya perlu diganti sama orang lain? Tapi di sisi lain, saya lagi bikin materi tentang tenang. Ya sudah, saya coba tenang sama Tuhan. Kalau engkau memang berkehendak saya melayani, tolong beri saya bantuan. Jumat pagi puji Tuhan, Bapak Ibu teman-teman. Batuk, pilek, mampet hilang tiba-tiba. Hilang total, puji Tuhan, seneng dong. Pagi-paginya saya langsung doa pujian penyembahan sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Wah, itu setengah 7 pagi itu. Jam 9, otot saya dari sini sampai sini ketarik. Tiba-tiba, lagi pakai apa? Lagi pakai celana. Masa nggak pakai celana? Ya pakai celana habis mandi kan? Lagi pakai celana gini, tiba-tiba ketarik dari atas sampai bawah. Saya nggak bisa jalan, Bapak Ibu teman-teman. Saya bisa jalan padahal pelayanan saya malamnya loh. Mungkin kalau beberapa hari sebelumnya itu terjadi, saya bisa diganti sama pewarta lain. Itu terjadi kayak sekitar berapa berarti? 9 jam sebelum saya pelayanan. Detik saya ketarik, saya cuma bisa nangis sama ketawa sama Tuhan. Ini pilih Tuhan, saya baru aja memuji menyembah Engkau, karena kayak gini. Saya langsung ke dokter pun, fisioterapi. Sembuh nggak sembuh. Saya jalan terpincang-pincang, setiap jalan itu di sini ada yang kayak menjalar, cereng, masalah otot saya. Memang ada bawaan masalah otot. Mau pelayanan, saya 6:30 berangkat sama istri dan 2 anak saya. Puji Tuhannya saya punya istri yang luar biasa. Dia juga pelayanan di komunitas saya. Dia urus tuh 2 anak, satu masih bayi 10 bulan, satu umur 5 tahun di bawah sana. Saya cuma bisa jalan pelan-pelan. Ini tablet saya pun dibawa sama istri saya. Karena saya cuma bisa pegangan sama tembok. Hal buruk kan terjadi. Buruk banget bagi saya itu. Materi belum siap total. Saya merasa aduh materi ini ya udahlah biarin Tuhan yang menyempurnakan. Saya kena sakit itu. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika itu terjadi, lalu saya mulai pelayanan. Pelayanan itu saya harus berdiri 50 menit depan.
Waktu pelayanan, lalu selesai pelayanan, istri saya bilang, oh kok kamu bisa berdiri 50 menit? Kamu bolak-balik ketemu sama umat, ngajak ngobrol umat, gak sakit? Gak sakit. Kenapa itu terjadi? Siang harinya, istri saya negur saya, kok kamu tuh mau bawain materi tentang tenang, tapi kenapa kamu gak tenang? Saya takut loh, benar gak takut, gak bisa jalan kok. Dan di situ titik saya berkata, Tuhan, mungkin melalui pelayanan ini Tuhan ingin membentuk saya jadi pribadi yang lebih baru lagi. Saya ingat ketika istri saya berkata gitu, ada satu poin yang saya mau sampaikan pada umat pada saat itu. Tenanglah, perkataan Yesus, perkataan Tuhan kepada para umat-umatnya. Tenanglah itu dalam bahasa Ibrani itu disebut rafa. Rafa itu kalau di Indonesia kan, maaf di Inggris kan, itu artinya be with. Kalau di Indonesia kan apa? Jadilah lemah. Tuhan di situ ngajarin saya. Saya dipakai bukan karena saya bisa berjalan, tapi Tuhan memakai saya karena saya harus jadi lemah. Dan saya menjadi lemah. Gak bisa apa-apa kok. Jalan susah. Saya jadi lemah. Dan di dalam kelemahan itu saya tetap pelayanan sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan saya kekuatan. Bapak Ibu teman-teman, saya di situ diproses. Bahwa hidup saya itu bukan punya saya. Saya harus lemah di hadapan Tuhan. Bukan saya mentetangkan lebih hebat dari Tuhan. Saya bisa ini, bisa itu. Saya punya harta, saya punya mobil, saya punya ini, itu tidak. Ternyata Tuhan cuma pengen saya itu jadi lemah di hadapan Dia. Dan itu yang saya lakukan. Diproses. Udah 10 tahun loh ini ikut Tuhan, masih diproses saya. Bapak Ibu teman-teman, kita harus setia di dalam badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian pada saat ini ada permasalahan apa. Apapun permasalahan yang Bapak Ibu dan teman-teman rasakan atau alami saat ini, percaya semua itu diizinkan sama Tuhan untuk kebaikan kita. Tinggal kita mau memprosesnya seperti apa. Kalau kita memandang itu sebagai kesialan hidup kita, sebagai suatu ketidakberuntungan, ketidakhokian, kita meninggalkan Tuhan, ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya tidak akan ada pemenuhan janji Tuhan di dalam hidup kita. Tapi ketika kita terus setia di dalam badai, ingatlah, di akhir badai, Bapak Ibu teman-teman bisa bersharing, bersaksi di depan orang banyak bahwa Tuhan telah menjaga saya. Amin. Itulah yang kita harus hidupi. Dan yang terakhir komunitas. Ini tadi kan sempat materi komunitas di Budeno dipercepat ya, karena waktu di sini saya akan lengkapi sedikit ya. Komunitas. Ini komunitas saya. Komunitas saya dari komunitas SUD. Banyak kan pasutri muda dan anak-anak muda di sini ya. Di dalam komunitas kita perlu masuk komunitas Bapak Ibu teman-teman. Apakah dengan masuk Bapak Ibu teman-teman masuk komunitas, ketua komunitasnya dapat duit? Enggak. Oh ayo. Tidak dapat apa-apa. Tapi kenapa kita harus masuk komunitas? Karena kita nggak bisa hidup sendirian. Bapak Ibu teman-teman, saya itu orang yang introvert. Introvert dalam arti apa? Nih ya, di tengah-tengah setelah acara ini, saya akan ke rumah, saya akan berdiri sendirian dan asik sendiri. Itu model saya. Saya ada kuotanya, terus kesannya kalau mau ngomong sama orang itu. Karena saya lebih suka kesendirian memang. Tapi saya sadari, se-introvert apapun hidup saya, ada waktunya saya butuh bantuan orang lain. Gak bisa saya hidup sendirian. Saya butuh komunitas yang bisa mensupport saya supaya saya menjadi pribadi yang makin serupa dengan Kristus. Di dalam komunitas Allah membentuk kita, dan di dalam komunitas ketika kita sedang melayani, Tuhan akan membentuk kita lebih cepat lagi. Makanya tadi dibawakan ya di materi sebelumnya, komunitas dan pelayanan. Komunitas itu mensupport dan membentuk Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pelayanan itu mempercepat pertumbuhan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai habis ini sudah selesai SADR, ya udah nggak berkomunitas. Itu sesuatu yang kurang tepat. Itu layaknya seekor domba berjalan di padang sendirian, tapi nggak ada yang bisa melindungi. Akhirnya domba itu akan diterkam sama serigala nggak? Diterkam.
Oleh sebab itu komunitas itu penting. Dan ketika sudah berkomunitas, carilah kakak-kakak rohani, pembimbing rohani atau teman rohani untuk kita saling menguatkan. Bapak Ibu teman-teman, tentang komunitas ini saya banyak banget sharing. 10 tahun saya ikut komunitas banyak banget. Tapi di sini ada satu yang saya mau tekankan, yang mau saya ceritakan. Sekitar tahun lalu saya memiliki permasalahan dengan keluarga. Intinya saya difitnah. Nah kalau difitnah bukan salah saya, tapi saya ditunjuk-tunjuk salah. Rasanya kan sabar, tapi ternyata sabar saya belum total. Ada limitnya. Saya nggak tahu harus tanya ke siapa. Tanya istri saya bilang, saya nggak pernah tuh bermasalah kayak gitu. Gak ada solusi akhirnya. Lalu saya pergi ke salah satu kakak rohani saya di komunitas saya. Dia bilang, loh bro, saya baru aja selesai masalah yang sama kayak kamu. Saya difitnah. Kalau saya tanya sama circle, sama teman-teman saya dulu sebelum bertobat, teman-teman saya dunia malam dan seterusnya, dia akan bilang, udah kamu tinggalin aja rumah kamu punya uang kok. Udah kamu ngapain sih masih kayak gitu sama orang tua kamu atau sama keluarga kamu, pergi aja. Itu solusinya. Karena saya punya kakak rohani, teman komunitas yang dikatakan apa? Yesus sendiri itu disalib. Dia salah nggak? Ya. Sedikit pun Yesus tuh nggak salah, tapi dia mau disalibkan. Kenapa kamu pengen lebih hebat dari Yesus? Kalau kamu harus disalibkan di hadapan keluarga kamu, biarkanlah dirimu disalibkan. Tapi jangan pernah meninggalkan keluarga. Itu solusi yang diberikan. Dan saya melakukan dan beres. Jadi Bapak Ibu teman-teman, poin penting terakhir yang ingin saya sampaikan adalah berkomunitas itu penting. Karena di komunitas Bapak Ibu teman-teman akan bertumbuh dan bertumbuh. Tapi kalau nggak punya komunitas, akhirnya apa? Akan sendirian, akan merasakan kesepian, tidak bertumbuh, akhirnya ikut SHDR lagi. Nah, ini saya akan memberikan waktu kepada komunitas yang sudah dengan luar biasa mengadakan SHDR ini. Para panitia dari PB Purbowardayan, kita berikan tepuk tangan. Saya juga mau memberikan waktu untuk perkenalan untuk komunitasnya, untuk mengenalkan komunitas apa sih PB Purbowardayan di sini. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah ada yang pernah join, ada yang belum pernah. Saya persilahkan Bu Maria.